Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau menyikapi terkait peristiwa, terkait persoalan. Ya, ada seorang petani di daerah Bali sana, yaitu Nyoman Sukena, ya harus berurusan dengan hukum, ya karena memelihara landak Jawa 4 ekor, ya. Oleh kemudian dia ditangkap oleh pihak kepolisian dan masalah ini lanjut berproses ke pengadilan, terancam pidana maksimal 5 tahun teman-teman, ya, karena ya dia telah memelihara, ingat, memelihara, bukan mengambil, bukan mencuri, memelihara landak Jawa. Dan memang ini landak Jawa seperti kita ketahui bahwa ya merupakan atau salah satu hewan atau binatang yang memang dilindungi oleh undang-undang. Nah itu ya, nah dia kan hanya meneruskan, karena landak ini ada 4 ekor yang awal mulanya dipelihara oleh mertuanya. Oleh kemudian mertuanya sudah tidak memelihara, kemudian dia meneruskan untuk memelihara, dan kemudian ketahuan, diproses hukum, lanjut pada pengadilan. Nah, ancaman pidana 5 tahun teman-teman, ya. Nah, jadi ini berbeda dengan ada suatu tindak pidana korupsi, yaitu korupsi timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun teman-teman, ya. 300 triliun, ya. Ada ya inisial terdakwa TT atau Tony Tamsil, dia terdakwa atau terlibat dalam korupsi timah sebesar 300 triliun, ya. Cuman divonis 3 tahun, denda Rp5.000. Wow, kan terlihat sangat ketimpangan, ya. Nah, ini mengenai penegakan hukum, ya, penegakan hukum antara langit dan bumi, ya. Ibaratnya kalau masyarakat kecil, ibaratnya gas mobil diinjak terus, ya. Kalau ibaratnya orang kaya, konglomerat dan lain-lain, ya, hukum itu tai sapi, tidak ada yang berani menginjak, ya, tidak ada yang berani menginjak. Nah, jadi di sini kita lihat sangat timpang antara langit dan bumi, ya, dimana seorang petani dia harus mendekam di penjara karena hanya memelihara landak Jawa, ya. Landak Jawa ini kan memang dilindungi oleh undang-undang. Nah, si Nyoman Sukena ini, ya, diduga melanggar pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40 ayat 2, ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, ya, ini membenarkan bahwa Nyoman Sukena diproses secara hukum, dan ya BKSDA lah ini yang mungkin melakukan proses terhadap Nyoman Sukena. Sungguh miris, sungguh kasihan, ya. Kita lihat situasi hukum di negara kita ini sangat timpang, ya. Jadi ibaratnya semakin tinggi stratifikasi seseorang, maka semakin sulit hukum menjangkaunya. Begitu pula sebaliknya. Jadi BKSDA juga ini atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam harusnya memberikan edukasi kepada warga masyarakat lokal yang tinggal sekitar Balai Konservasi, yang tinggal di pinggiran hutan dan lain-lain, ya, memberikan edukasi mana hewan-hewan atau binatang tumbuhan yang dilindungi, mana tidak. Nah, ini kan karena ketidakpahaman, ketidaktahuan seorang Nyoman Sukena sehingga dia memelihara hewan tersebut. Andai dia mengetahui, dia paham bahwa itu merupakan pelanggaran hukum, bahwa landak itu merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang, tidak mungkin dia mengambil resiko, tidak mungkin dia memelihara, ya. Selama ini kan dia memelihara, memberikan makan, ya, ditempatkan di tempat yang layak,
ya, dibuatkan kandang, ya, makanannya diberikan, dijamin dan lain-lain, ya. Belum tentu orang yang melihat mendapatkan landak tersebut, misalkan berada di kawasan hutan liar, itu diambil, entah itu dipotong atau dagingnya diambil, kulitnya, bulunya diperjualbelikan, dan mungkin bisa saja diperjualbelikan bebas di luar-luar sana, ya. Jadi inilah wajah hukum di negara kita, sangat timpang, ya. Nah, ini perlu mendapat perhatian dan harus disorot oleh orang-orang besar di negara kita. Semoga hukum di negara kita ini benar-benar menjaga integritasnya, keadilan tetap harus ditegakkan walaupun langit itu akan runtuh. Demikian.